Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya Sainai ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Dan intensi khusus kita dalam doa kita kali ini yakni program makan siang gratis, karena doa ini akan dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Selamat menyaksikan. Saya berdoa kehadirat Yang Maha Kuasa. Saya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, yang menguasai sekalian alam. Oh my God. Hanya kepadamu lah kami berdoa. Hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan, berilah kekuatan kepada kami agar kami kuat menerima amanat dari rakyat Indonesia, agar kami memiliki kemampuan, kearifan, kecerdasan, keberanian, kejujuran, keikhlasan untuk melindungi rakyat Indonesia, untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, untuk memberi makan kepada mereka yang susah makan, untuk memberi sekolah kepada mereka yang susah sekolah, untuk mencarikan pekerjaan yang layak untuk mereka yang susah dapat pekerjaan. Kalau cuma berharap makan siang gratis, mending lo jadi napi aja. Ya, selain dapat 3 kali makan gratis, bubuk pun dijagain. Ya, itu cuma saran sih. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itu tadi adalah doa makan siang gratis yang dipimpin langsung oleh Bapak Prabowo Subianto. Tetapi yang merasa lucu, kok Bapak Prabowo berdoa marah-marah ya? Ya, dan mungkin cuplikan video di mana kita mendengarkan doa yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto ini sekaligus mau menjawabi kegelisahan kita selama ini, bahwa Bapak Prabowo Subianto itu tahu sembahyang atau tidak. Dan tadi kita sudah menyimak bersama-sama di depan para simpatisan, di depan para relawan Prabowo Subianto dengan tangan penuh sujud meminta kepada Tuhan, sekaligus dengan nada-nada marah seolah-olah memaksa kepada Tuhan agar kemiskinan di Indonesia ini bisa dihapuskan, agar program makan siang gratis itu bisa diwujudkan. Selanjutnya masih tentang doa, dan ini lebih konyol, di mana ada seorang ulama yang sedang memimpin doa, tapi para pendukung, para relawan, para tim pemenangan dari paslon 02 ini malah menunjukkan sesuatu yang semestinya tidak pantas dipertontonkan kepada publik. Mari kita simak lagi. Insyaallah kita ingin Indonesia menjadi Indonesia yang makmur, Indonesia maju menuju. Marilah sebelum kita mulai kampanye akbar di siang yang berkah ini, mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita sesudah ini adalah menjadi perpisahan yang dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berikhtiar untuk mendapatkan
pemimpin di negeri yang besar ini dibutuhkan orang yang memiliki cita-cita besar, kemauan besar, kekuatan yang besar. Mudah-mudahan orang itu ada sudah di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah SWT mentakdirkan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka insya Allah menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2029. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya berdoa secara agama Islam pada agama yang lain. Kami mohon maaf. Marilah kita sama-sama baca umul kitab surat Al-Fatihah. Ala hadiniya kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Ya karena budaya karena selain ini surat al-mustaqim surat al-ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم نسالك العافيه دوام العافيه تمام العافيه شكرا للعافيه الغنى عن الناس اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا. Prabowo kalah, kalah, Prabowo kalah, 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 Prabowo 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 kalah. Prabowo kalah! Prabowo kalah! Saudara-saudara, saya kira kalian sudah mengerti perjuangan Prabowo Gibran. Betul? Sudah mengerti? Kita akan kasih makan siang untuk semua anak-anak Indonesia yang tidak setuju, mungkin sebaiknya belajar lagi. Yang tidak setuju anak-anak Indonesia dikasih makan siang, kebangetan. Yang penting rakyat setuju atau tidak? Penting atau tidak? Anak-anak kita penting atau tidak dapat makan dan minum susu? Mau enggak kalian anak-anakmu kuat, pintar, cerdas? Mau atau tidak? Saudara-saudara sekalian, yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras. Bukan orang yang cinta tanah air. Saya tidak ragu-ragu. Prabowo Gibran tidak ragu-ragu. Kami akan memberi makan siang untuk anak-anak Indonesia. Bagaimana kalau kita joget saja? Saudara-saudara, saya mengerti. Saya tahu kalian kesini semua. Kalian mau lihat saya joget, benar tidak? Prabowo mana? Woi, Prabowo. Habis. Kata-kata buat 02 dong. Kata-kata buat 02. Kami tidak mengharapkan uang transport. Kami juga tidak mengharapkan nasi kotak. Yang kami harapkan adalah perubahan untuk Indonesia. Lu kalau emang lu pejuang Indonesia, gua lebih Indonesia. Mantap. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season pertama, di mana kita mendengarkan ada berbagai macam hal terkait dengan berita pemilu, dan kita menyaksikan bersama-sama di mana hal-hal konyol yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto tadi. Tentu ini sangat luar biasa. Prabowo Subianto dalam cuplikan video yang terakhir mengatakan bahwa orang-orang yang tidak setuju dengan program makan siang gratis itu memang kurang belajar.
Orang-orang yang tidak setuju dengan program makan siang gratis itu adalah kebangetan. Dan yang paling sadisnya lagi, kata-kata yang dikeluarkan dari Prabowo Subianto, dia mengatakan bahwa orang-orang yang tidak setuju dengan program makan siang gratis ini adalah orang-orang yang tidak waras. Ya, kata-kata kasar seperti tidak waras, goblok, ndasmu, dan lain sebagainya mungkin sudah menjadi tabiat atau karakter yang sudah melekat dalam diri calon presiden yang bernama Prabowo Subianto ini. Saya secara pribadi pun tidak bisa membayangkan kalau memang bangsa dan negara ini dipimpin oleh manusia yang karakter atau tabiatnya seperti ini. Saya hanya takut saja bila di suatu hari nanti Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden, dan di saat kampanye atau pidatonya di depan presiden-presiden yang lain di seluruh dunia, maksud saya, tiba-tiba dalam keadaan tidak sadar, kata ndasmu, goblok, atau kata-kata kasar lainnya tiba-tiba nongol. Karena berulang kali dulu di tahun 2019 juga ada kata ndasmu. Kini di tahun 2024 lagi dan lagi ndasmu juga ada. Dan tadi kita menyimak bersama-sama pekikan suara dari Malaysia, di mana mereka mengatakan bahwa di Malaysia itu ternyata Prabowo Subianto kalah. Terkadang saya benar-benar bingung dengan lembaga survei yang selama ini selalu menempatkan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di urutan pertama. Tetapi pada akhirnya hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan hasil survei itu. Dengan demikian, besok adalah detik-detik kita harus bisa memilih, harus bisa mencoblos siapa calon pemimpin yang pantas dan layak untuk menjadi presiden dan wakil presiden di periode 2024 sampai 2029. Pemirsa sekalian pasti akan mampu untuk memilih yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Pasti mampu untuk memilih mereka-mereka yang siap untuk mensejahterakan rakyatnya, yang siap untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, yang siap untuk menjaga marwah dari bangsa dan negara ini. Jangan asal pilih, jangan sampai kita yang menyesal sendiri. Jangan asal pilih, jangan sampai negara ini hancur hanya gara-gara kita memilih pemimpin yang tidak tepat. Mari kita lanjutkan lagi. Ternyata benar, banyak masa bayaran yang datang hanya mengharapkan uangnya saja saat kampanye Paslon 02. Saat kampanye akbar Paslon 02 di GBK, ternyata banyak massa yang hanya mengharapkan uangnya saja. Mereka berdatangan bukan dari ketulusan hati, tapi mereka hanya ingin uangnya. Terdapat cuitan di media sosial X dengan akun @ordinary26 menuliskan, kumpulan dokumentasi unik kampanye 02 di GBK. Silakan ditambah bagi yang punya. Utas pendek JIS vs GBK. Ini dia kumpulan massa yang dibayar. Banyak juga warganet yang mengomentarinya. Yang anehnya ada yang dapat 45k, 100k, 200k sampai 300k. Kok beda-beda ya ceritanya gimana? Ada yang korupsi atau tergantung jarak tempuh? Tulis Vandalai. Terima kasih Pak Prabowo. Tapi masih banyak koordinator yang melakukan korupsi dana kampanye dan hal ini membuat citra buruk terhadap Paslon 02. Ini pertanda bahwa banyak koruptor di gerbong Pak Prabowo. Khawatir nanti program makan siang disikat juga. Tulis Bung RK. Respect sama yang di JIS sih. Tulis Yao. Pada datang karena ada amplopnya gitu ya maksudnya. Tulis Yongki Putra Utama.
itu kampanyenya Prabowo Gibran di GBK bisa penuh membludak. Ternyata di situ per orang dibayarnya 150.000 hingga 300.000. Gue gak bisa dapat info itu karena dari teman-teman gue yang pada ikut di sana, dan dia punya teman-temannya banyak di 02. Sampai dia nanya sama temennya bahwa temennya itu ternyata dibayar 150.000 untuk ikut kampanye di GBK. Ya mau gimana pun uang berkuasa ya, tapi gue berharap pemilihan besok cuma tangan Tuhan yang ikut campur agar 03 menang. Hati yang bersih, yang jujur, Tuhan selalu ada di situ. Udah selesai ya kampanye. Jadi ya sudah, kita tinggal tunggu tanggal 14. Tapi ini nih, biasanya setelah kampanye itu ada yang tertinggal. Jadi ada di live tadi ini All In 02 GBK. Ini di GBK ya. Jadi itu sampah. Nah, jadi itu ya sisa-sisa sampah di GBK itu. Nah, ini juga nih sampah. Jadi memang ada simpatisan atau pendukungnya yang kampanye di GBK itu. Dia bikin live. Ya kayaknya ini sudah lepas maghrib nih. Jadi sisa-sisa sampah ternyata masih banyak. Ternyata ada ini juga, entah ini apa nih. Itu tanda pengenal sama amplop duit. Nah itu tuh, ini ada duitnya tuh, tanda pengenal itu ada foto Gibran sama Prabowo. Nah ini ada juga nih ya. Gue muda. Oke guys, dalam sesi ini kita menyaksikan bersama-sama tentang bukti-bukti bahwa kampanye akbar dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 10 Februari 2024 kemarin, masa yang membludak itu adalah masa bayaran. Dan mereka ini menerima angka uang yang berbeda-beda, mulai dari 45.000 hingga 350.000. Luar biasa, siapa sih yang tidak mau uang kalau dibayar? Tapi harapan saya, jika para relawan atau para pendukung dari Prabowo Subianto ini cerdas, minimal terima saja uangnya, terima saja nasi kotaknya, terima saja apapun sumbangannya di kampanye ini, ambil saja. Tetapi ingat, di tanggal 14 Februari besok, benar-benar kalian harus mampu untuk menggunakan suara hati nurani Anda. Karena begini, saya mau kasih tahu bahwa beras yang kamu terima 5 kg ataupun 10 kg, telur ayam yang kamu terima ataupun mie instan yang kamu terima, susu kotak yang kamu terima ataupun amplop yang kalian terima dengan angka yang bervariasi itu tidak akan menafkahi hidupmu untuk 5 tahun yang akan datang. Itu yang perlu kalian camkan, bahwa amplop yang kalian terima yang dibagi-bagikan ketika kalian datang di Gelora Bung Karno untuk mendengarkan visi dan misi dari program dan program-program kerja dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini tidak akan menafkahi hidupmu untuk 5 tahun yang akan datang. Itu yang perlu kalian camkan. Pikir pakai hati nurani, gunakan logika akal sehat, berpikirlah secara waras, berpikirlah secara rasional. Sekalipun kamu dibagikan amplop 1 juta sampai 5 juta rupiah per orang, tetap saya ingatkan bahwa uang yang kamu peroleh itu tidak akan menafkahi hidupmu untuk 5 tahun yang akan datang. Cintailah bangsa ini. Cintailah generasi penerus bangsa ini. Cintailah anak cucu kita. Jangan sampai bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang salah. Tujuan pemilu ini sebenarnya kita mau mencegah hal-hal terburuk
yang terjadi di bangsa ini, sehingga event 5 tahunan itu terus dilakukan. Dari semua paslon, dari 01 sampai 03, semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi kita mencegah orang-orang yang buruk untuk berkuasa di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekali lagi, besok adalah detik-detik hari buat kita untuk memilih. Setidaknya kita mampu untuk menggunakan hati nurani kita agar benar-benar kita memilih orang yang pantas dan layak untuk mengayomi bangsa dan negara ini. Mari kita lanjutkan lagi. Pemilih muda, gue nggak akan milih pemimpin yang hanya karena gimmick lucu-lucuan semata. Kita ini pemilih muda. Kita butuh pemimpin yang bisa berkomunikasi dengan transparan dan bisa mendengarkan suara rakyat tanpa prasangka. Kita pemilih muda, gunakan akal sehat dalam memilih pemimpin. Gue pemilih muda, gak mungkin milih pemimpin yang menghalalkan segala cara, apalagi menarik kekuasaan. Gue pemilih muda, gue nggak percaya pemimpin yang cuma gimmick semata. Dan gue pilih pemimpin yang punya visi nyata. Gue pemilih muda, gue milih 03. Soalnya kalau bukan gue, siapa lagi? Ganjar Mahfud untuk Indonesia. Bagaimana cara menyanggah dokumenter Dirty Vote? Katanya itu kan hoax, fitnah, bahkan black campaign. Emang benar? Video ini cocok buat kalian yang pengetahuannya di bawah standar. Ya mungkin barangkali kalian tuh tidak mengerti bagaimana cara menyanggah walaupun data dan fakta sudah disuguhkan di depan mata gitu kan. Tonton videonya sampai habis ya. Sebagian orang di negara ini ada yang latah politik gitu ya. Belakangan ini memang mereka tuh nggak ada belajar politik gitu ya. Tidak peduli soal politik khususnya di Indonesia. Sehingga dengan latah politik itu mereka tidak mengerti bagaimana cara meriset data, melihat gagasan dengan baik. Ya paling kalau memilih presiden tuh hanya berdasarkan hasil personal branding terus FYP di TikTok. Alhasil ketika mereka itu ingin menyanggah satu data yang seharusnya kita sanggah balik dengan data, ya orang-orang seperti ini nggak jauh-jauh cuma menyanggah dengan cara sentimen menyerang-nyerang personal gitu, yang tidak ada keterkaitannya dengan gagasan, visi misi atau program. Ya udah kebaca lah, paling itu aja tuh. Kalau nggak nyerang Imam Mahdi, Malaikat Jibril, ya kalau nggak politik identitas, kan udah kebaca itu aja. Itu adalah contoh dari orang-orang yang tidak mendapatkan kualitas pendidikan yang baik soal politik dari paslon yang dia dukung gitu ya. Karena orang yang terdidik akan datang kepada yang mendidik. Orang yang doyan biduan ya datangnya sama tukang joget gitu. Lalu bagaimana cara yang tepat untuk orang seperti ini jika paslon yang dia dukung secara fanatik buta itu dikritik? Gimana cara yang tepat untuk menyanggah balik? Gimana? Maka gunakanlah strategi namanya kill the messenger. Strategi seperti ini sebenarnya sederhana, tidak butuh riset, nggak perlu juga nonton dokumenternya sampai tuntas, nggak perlu. Nggak butuh juga kualitas intelektual yang tinggi, nggak perlu. Cukup kau matikan saja personal branding dari ketiga pakar itu, sehingga power dari apa yang dia sampaikan itu turun dan tidak efektif lagi. Oke lah kita anggap dokumenter itu isinya hoax, fitnah, black campaign. Ya seharusnya kalau kita menyanggah data itu harus menggunakan data juga dengan cara riset, mencari tahu gitu kan. Tapi sayangnya kan kalian nggak punya kemampuan seperti itu kan. Maka cara yang paling tepat untuk kalian itu adalah cara seperti tadi. Matikan aja personal branding orang. Tapi pesan yang ingin saya sampaikan buat kalian-kalian yang ingin menggunakan cara seperti ini, cara seperti ini tidak akan cocok bagi orang-orang yang terdidik gitu ya. Karena orang-orang terdidik itu mereka ngerti bagaimana cara mencari fakta gitu. Nah, cara-cara seperti ini lebih cocok untuk orang-orang yang disabilitas intelektual gitu. Nah, itu cocok orang-orang seperti itu. Karena orang-orang yang seperti itu tadi adalah tipikal orang yang mendukung dengan fanatik buta. Jadi nggak penting bagi mereka mau data kayak mau fakta kayak, nggak penting. Asal jangan paslon yang dia dukung itu dikulitin. Asal jangan itu ajanya. Kabar baiknya lagi, tipikal orang-orang seperti itu tuh banyak di Indonesia. Maka jika cara seperti itu kalian lakukan secara rame-rame gitu ya, mungkin akan efektif untuk orang-orang seperti kalian. Wah tapi bang, kenapa dokumenter seperti itu harus dipublikasi di masa-masa tenang kampanye bang? Kenapa bang? Mohon maaf, sejak kapan masa tenang kampanye itu diartikan sebagai sarana untuk mendiamkan kecurangan? Sejak kapan? Nggak habis pikir sama orang-orang yang bilang film Dirty Vote itu adalah fitnah. Asli ini nggak habis pikir. Kenapa? Bukti sudah dikasih tahu, itu kan by data tuh, ya kan? Mereka bertiga itu kan berbicara by data. Bantahlah pakai data. Jangan dikit bilang itu fitnah, itu fitnah, itu fitnah. Aneh banget sih. Aneh banget. Film berdurasi panjang yang ditayangin di YouTube. Ditayanginnya di masa tenang. Kalau mau bikin narasi golput ya, sekalian yang dibahas tuh paslon 1, 2, 3. Jangan paslon tertentu. Lu, gak bahaya dah. Jujur saja ya, saya tuh kadang heran ketika melihat orang-orang yang modelnya seperti ini. Mereka ini tidak mau melihat isi dari film Dirty Vote itu seperti apa saja yang dibahas di dalamnya itu. Tapi, meskipun belum melihat, mulutnya itu sudah nyerocos terlebih dahulu.
Lah ini kan bahaya, apalagi nyerocosnya itu di media sosial kan, kemudian nanti dimakanlah oleh mereka-mereka yang satu pemikiran, yang mereka ini juga sama tidak tahu, tidak paham mengenai apa isi dari film Dirty Vote itu. Ya coba sekarang kalau kita mau menyimak terlebih dahulu, paling nggak ya meskipun itu durasinya hampir 2 jam ya, cobalah simak 30 menit atau 25 menit. Kita akan tahu kok bagaimana isi dari 3 pembawa acara di film tersebut. Nah kalau kita amati, itu kan membahas semua paslon, bukan hanya paslon 01 atau 02, tapi semuanya itu dibahas. Paslon 01, 2, 3 semuanya itu dibahas. Nah cuma yang paling bermasalah itu memang paslon 02. Dan itu semuanya data-datanya lengkap disajikan, ditunjukkan di hadapan kita semua kalau kita mau menonton. Jadi tidak ada tuh yang diklaim kata TKN 02 bahwasanya isinya fitnah apa segala macam. Gak ada, semuanya itu berbasis data dan fakta yang terjadi di lapangan. Jadi kalaupun ya misalkan pihak 02 itu merasa dirugikan atas adanya film tersebut, ya coba dibantah dengan elegan pakai data saja. Nah permasalahannya ya, kalau menurut saya yang membuat mereka mengklaim atau menjustifikasi bahwasanya itu fitnah, itu kan karena mereka ini tidak bisa membantah pakai data. Makanya mereka langsung melabeli bahwasanya film Dirty Vote itu fitnah. Nah jadi saran saya ya buat teman-teman semua, khususnya milenial Gen Z ya, yang belum menonton film tersebut, sebaiknya tonton saja terlebih dahulu. Jangan termakan framing-framing yang ada di TikTok, apalagi yang disebarkan oleh modelan-modelan yang seperti ini, yang mengaku bahwasanya dia tidak menonton sampai selesai atau hanya cuplikan-cuplikannya saja. By the way, gue nggak nonton tuh Dirty Vote dari awal sampai akhir ya. Gue cuma nonton cuplikan-cuplikannya doang. Guys, lagi viral ini kan film Dirty Vote yang membongkar dengan data, dengan fakta, analisa tajam. Yang lucunya ini lucu banget sih. Mereka nggak bisa bales dengan data dan fakta, lalu berasumsi macam-macam, bilang itu fitnah. Hah, gimana ceritanya? Data dibalas dengan asumsi. Kalau kita percaya film Dirty Vote karena pakai data. Kalau percaya mereka, itu sama aja kayak percaya Fir'aun hidup lagi pakai pampers di Tanah Abang jualan daster. Apapun pilihan kamu, tapi kamu perlu tahu bagaimana kondisi bangsamu hari ini. Ketika kamu menonton film ini dalam kondisi otak yang masih ada sisa-sisa temperamen, mending ditunda dulu daripada menganggap film ini fitnah. Saya berharap kepada semua orang yang telah meluangkan waktunya menonton film Dirty Vote sampai selesai, berarti Anda sudah tersadarkan. Bagi orang-orang yang mungkin sudah tertutup hatinya, silahkan nonton Dirty Vote ini. Jangan tepis anggapan, ini fitnah untuk menjatuhkan paslon 02. Guys, hal seperti apa lagi yang kau butuhkan selain data dan fakta argumen para ahli? Menuju 14 Februari, diam dan netral bukanlah sikap yang baik. Ada salah satu kutipan dalam film ini yang agak membuat saya merinding. Mengatakan bahwa menyusun dan menjalankan skenario kotor ini tidak perlu kecerdasan dan kepintaran. Yang diperlukan hanya 2, mental culas dan tahan malu. Hidup demokrasi. Mental culas dan tahan malu. Begitulah kira-kira. Saudaraku sebangsa dan setanah air, terus terang ya, saya kadang merasa lucu ketika mendengar beberapa tanggapan dari netizen, khususnya orang-orang dari paslon 02 yang mengatakan bahwa film Dirty Vote ini adalah sebuah narasi asumtif dan juga adalah sebuah fitnahan yang luar biasa kepada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terus terang ya, di dalam film itu dari awal hingga akhir kurang lebih 1 jam 57 menit 22 detik. Apa yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara itu semuanya selalu disajikan dengan data dan fakta. Bahkan seorang Yusuf Kala pun mengakui bahwa itu semua adalah kebenaran. Bahkan
seorang Yusuf Kala mengatakan bahwa kebenaran yang sudah diungkapkan oleh 3 ahli hukum tata negara ini baru 25%. Artinya masih ada 75% yang belum diungkapkan oleh 3 ahli hukum tata negara. Atau dengan kata lain, saya mau katakan bahwa pemilu 2024 ini ternyata punya skenario kecurangan yang luar biasa. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, saya juga merasa lucu ketika film ini dirilis pada tanggal 11 Februari 2024 pukul 11. Tiba-tiba tim dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini seperti cacing kepanasan. Mereka cepat-cepat mengklarifikasi, mengadakan konferensi pers dan lain sebagainya. Bagi saya, jikalau Anda selama ini berada di jalan yang benar, ngapain kalian harus memberikan klarifikasi? Ngapain kalian harus panik? Orang yang baik, orang yang benar, orang yang selalu mentaati aturan, selalu mentaati konstitusi, pasti ketika dia menyimak film Dirty Vote itu, dia akan melihat dengan pemikiran-pemikiran yang cerdas. Nggak usah dia panik. Dia akan mencoba untuk membandingkan bahwa hal-hal yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara itu adalah kebenaran yang bagi saya secara pribadi harus acungi jempol. Karena itu adalah sebuah film dokumenter yang benar-benar mengedukasi bagi saya yang rakyat jelata ini. Hal konyol yang lain yang dilakukan oleh Paslon 02 ketika mereka mengatakan bahwa film ini adalah fitnahan. Tetapi mereka hanya menyampaikan dengan kata-kata saja. Maksud saya begini, kalau memang orang-orang dari Paslon 02 ini mengatakan bahwa film Dirty Vote itu adalah fitnahan, adalah narasi asumtif, silakan dibantah dengan data, dengan fakta. Jangan hanya bacot doang. Jangan sampai apa yang kalian tanggapi semakin meyakinkan rakyat Indonesia bahwa hal-hal kebenaran yang disampaikan dalam film Dirty Vote itu, ketika Anda menanggapi dengan kepanikan seperti cacing kepanasan, sampai mengatakan bahwa itu adalah narasi asumtif, itu adalah fitnahan yang luar biasa. Artinya rakyat jadinya tahu, oh ternyata hal-hal yang tidak benar ini, hal-hal yang melanggar konstitusi, ini adalah orang-orang ini. Memang dalam film Dirty Vote itu, jika kita menyimak dari awal hingga akhir, hal-hal yang dibahas tentang track record rekam jejak dari seorang Presiden Joko Widodo, khususnya terkait dengan pencalonan dari putranya Gibran Rakabuming Raka ini. Lalu di lembaga Mahkamah Konstitusi, itu yang benar-benar detail, yang benar-benar membuat saya itu ternyata demokrasi di Indonesia ini benar-benar rusak. Belum lagi ketika mereka berbicara terkait dengan hal-hal intimidasi dengan rekaman-rekaman suara yang mereka sajikan. Bagi saya, film Dirty Vote itu sangat berbobot, sangat mengedukasi dan sangat luar biasa. Semoga saja besok tanggal 14 Februari 2024 kita yang sudah menyimak film Dirty Vote itu bisa menyadarkan kita bahwa demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak baik-baik saja. Dirty Vote
adalah sebuah film dokumenter yang membongkar semua kecurangan pemilu di tahun 2024 ini. Mereka menyampaikan itu by data dan fakta. Lantas, apakah kita masih diam ketika melihat negara ini diobrak-abrik oleh kelompok tertentu hanya demi nafsu dan egonya mereka untuk berkuasa? Mari kita gunakan logika akal sehat kita dan berpikirlah secara waras. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.